Alhamdulillah, ini ada dari Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Purwakarta. Takbir, takbir. Beliau akan menyampaikan aspirasi Bapak dan Ibu semuanya. Jauh daripada kegelisahan, dekat dengan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berkumpul di depan Kejaksaan Kabupaten Purwakarta untuk sama-sama memperjuangkan nasib kita, khususnya umat Islam, khususnya para alim ulama, khususnya perjuangan yang sama-sama kita perjuangkan, yaitu menegakkan keadilan. Salawat dan salam kita curahkan pada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang jadi panutan semua alam, khususnya umat-umat yang mencintai dan insya Allah akan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Takbir. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya mungkin menyampaikan sekata dan dua kata-kata khususnya mengenai masalah situasi sekarang. Walaupun aspirasi ini secara mayoritas banyak tidak didengar oleh yang bersangkutan, tapi tidak jadi masalah. Yang penting kita sudah menyampaikan, jangan sampai ketika kita tidak menyampaikan kita lepas iman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Takbir. Karena di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, ketika kita melihat kemungkaran dan kezaliman, apalagi yang dizaliminya para alim ulama, kita tidak bergerak dan tidak merubah dengan kekuatan, maka itu diharapkan iman itu masih dipertanyakan. Tapi ketika kita bergerak melihat kemungkaran dan kezaliman, itu masih ada iman. Ketika melihat kemungkaran dan kezaliman, kita masih ingkar dengan lisan, kita masih berubah dengan lisan, dengan audiensi, dengan aspirasi, insya Allah masih ada iman. Ketika kita melihat kezaliman dan kemungkaran, masih ingkar dengan hati kita, insya Allah itu juga masih ada iman. Tapi ketika kita melihat kemungkaran dan kezaliman, hati tidak ingkar, berarti imannya sudah tidak ada. Na'udzubillahi min dzalik. Takbir. Oleh karenanya saya berdiri sini takut nanti iman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak menjadi. Oleh karenanya dengan adanya pertemuan ini, dengan adanya gerakan ini, dengan tidak mengurangi protokol kesehatan, kita jangan lesu, kita jangan terdiam, dan kita jangan bisa dibobok ninakan untuk memperjuangkan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni agama Islam. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang kita perjuangkan sekarang itu adalah keadilan. Bahkan keadilan itu sudah jelas
di dalam Pancasila bahwa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada yang diintimidasi, tidak ada yang disepelekan. Ini negara hukum, negara sudah ditegakkan keadilan, ini akan akibat yang luar biasa. Oleh karenanya, saya mengimbau kepada pejabat yang bersangkutan, Kejaksaan Agung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang mengadili itu, yang hakim itu terbagi atas 3 bagian. Pertama, ada hakim yang dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hakim yang ahli surga, yaitu menegakkan keadilan dan hukum ditegakkan dengan setegak-tegaknya. Mudah-mudahan termasuk pengadilan yang ada di Kabupaten Purwakarta, amin. Dan yang kedua, ada hakim yang tahu hukum tapi tidak dilaksanakan karena banyak sogokan, karena banyak rosi, karena banyak yang masuk yang akibatnya walaupun tahu itu adalah benar tapi kadang-kadang disalahkan. Itu hakim yang insya Allah akan terjerumus ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ada hakim atau yang mengadilan, yaitu tidak tahu hukum. Oleh karenanya dia semena-mena seperti hukum rimba. Jelas-jelas ini termasuk hakim-hakim yang akan dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke api neraka yang sangat panas. Mudah-mudahan dengan adanya ini hakim-hakim, ya, pengadilan yang mengadili seseorang, mudah-mudahan bisa menegakkan hukum, apalagi yang diadili adalah seorang ulama. Sebetulnya kita itu harus memuliakan ulama. Di dalam hadis akrimul ulama fainahum indallahi kurama mukramun. Muliakanlah ulama. Hadis tidak mengatakan muliakanlah itu, muliakanlah ini, muliakanlah pejabat, tapi muliakan yang ulama. Karena ulama di sisi Allah itu orang yang kamu insyaallah duduk sini dan tahu kita yang masih di bawah pohon mendekat, yang jauh dari ulama dan habaib pasti diterkam cerita. Habaib dan tuan-tuan guru ada di sini, kalian malah menjauh dari ulama dan habaib. Ayo mendekat, jangan jauh-jauh dari habaib dan ulama, karena kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Insyaallah, alhamdulillah tadi dari tim negosiasi sudah meminta audiensi, dan insyaallah perwakilan kita, para tuan-tuan guru kita dan para habaib kita, para ulama kita akan mewakili aspirasi bapak dan ibu umat Islam yang cinta kepada ulama dan habaib. Jadi 10 orang dari perwakilan aliansi umat Islam Purwakarta akan beraudiensi dan menyampaikan sebuah pernyataan sikap kepada Kejaksaan Kabupaten Purwakarta untuk disampaikan kepada Kejaksaan Agung di Jakarta. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, nanti bila mana perwakilan dari aliansi umat Islam Purwakarta masuk ke dalam, kita tetap di sini, jangan bubar, dan kita mendengarkan orasi dari guru-guru kita yang lain. Jadi tokoh ulama tidak masuk semuanya, ada perwakilan 10 orang yang akan masuk ke dalam Kejaksaan Kabupaten Purwakarta. Tadi kita sudah negosiasi dan alhamdulillah dari Kejaksaan Kabupaten Purwakarta siap menerima perwakilan kita. Takbir. Mudah-mudahan dari Kejaksaan Kabupaten Purwakarta menyampaikan aspirasi dari umat Islam Purwakarta agar memperlakukan
para ulama, apalagi kepada guru kita Al-Habib Muhammad Rizik Syihab dengan baik dan sopan, tidak seperti yang tadi disampaikan, yang kita lihat di media televisi dan di media online, bagaimana perlakuan mereka terhadap guru kita. Islam akan brutal betul. Jangan salahkan umat Islam, jangan salahkan umat Islam. Apabila umat Islam Purwakarta bangkit, siap untuk berdarah, siap untuk maju, siap untuk menghancurkannya, saudara. Takbir, takbir. Siap untuk berjuang, siap untuk mati, siap untuk berdarah. Ingat saudara, apabila Habib Rizik tidak dibebaskan, saudara, walaupun mereka keadilannya yang tidak adil kita saksikan saudara, kita siap apabila Habib Rizik tidak dibebaskan. Umat Islam Purwakarta, pemuda-pemudi Purwakarta siap untuk memenuhi penjara-penjara, saudara. Siap di penjara, siap di penjara. Betul, yakin, takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sadayana anu hadir, Bapak Polisina, Bapak TNI na, jamaah sadayana hadir di pasihan rahmat sinan maghfirah Allah SWT. Oke, utamina para mujahidah anu hadir ye mungkin kain syafaat ti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Simkuring lain santri, lain ustad, lain ajengan, teu bau-bau acan. Kuring mah tuang doraka, tapi teu ridho. Cucu Nabi dihianati, cucu Nabi dianiaya, cucu Nabi dihina, biadab. Salah naon Habib Rizik Syihab di penjara. Kalau karena prokes, Habib Rizik geus bayar denda, urusan geus beres. Urusan prokes, kunaon artis teu diperkarakeun, kunaon pejabat teu diperkarakeun. Makanya kuringnya tukang dorakanya teu bisa ngaji, tapi ketika cucu Nabi dianiaya, aing siap berdarah-darah, aing siap berjuang. Anu lebih kurang ajaran deui, anu lebih goblokna, anu ngaku Islam, anu ngaku ajengan, anu ngaku ustad, anu ngaku ulama, tapi henteu ngabela ketika cucu Nabi dihianati, ketika cucu Nabi diadolimi. Eta anu lebih goblok. Kunaon Habib Rizik ayeuna diperkarakeun, dianiaya terus. Pedah Habib Rizik tukang cuan calam, nyaram kana kadoliman, karam kana maksiat. Makanya Habib Rizik terus dianiaya, terus diintimidasi, terus dikriminalisasi. Tapi ulama anu ngajerdoh, anu sok ngahakan duit pamarentah, anu menang gaji teu pamarentah, teu bisa ngapacot, cuma geus balelol, teu bisa nyebut haram. Manehna bisa nyebutan nanti haram. Eta ulama goblok, lebih goblok di preman. Ketika cucu Nabi diintimidasi, dihianati, dikriminalisasi, tapi ngaji doang wae. Muning regnanya, siap berjuang sampai berdarah, siap bebaskan Habib Rizik, siap mati untuk Habib Rizik. Takbir. Sekuring percaya para aparat, terutama kejaksaan, pengadilan, para polisi yang di Purwakarta, ya para pejabat insya Allah seroleh, ya, para pejabat boga hati nurani, pejabat boga adab, insya Allah bakal bilu nyeri hati. Begitu na sim kuring nitip ajeng pesen eueuh deui kata lain, bebaskan Habib Rizik tanpa syarat. Tolong disampaikan kepada Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung supaya Habib Rizik dibebaskan tanpa syarat, karena beliau sosok yang tidak bersalah, sosok yang selalu
menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Iya negara hancur lamun awan curam caram, ha? Kemana kita yang mirasa rek di legal tong goblok kita. Ha? Ayo na selamat lagi malah ke Israel. Kalian tahu nak? Mikirin jangan dibahas kalian. Bayar listrik kalian, bayar cai kalian. Ya goblok ni berasukan rek di legal tong. Allah kita. Ya, kuring bisa ngomong kia sabab segala kehidupan geus ka alaman. Kuring geus ka alaman kehidupan. Teguh diajarkan hidup tak benar mah. Maka kuring hang diajar hidup benar. Ayah kenging sahabat dikajeng Nabi besar Muhammad SAW. Allah kaela ngaku Islam. Ayah kenging sahabat dikajeng Nabi. Ku acara kia-kia acan oke. Tuhan datang. Goblok kita. Allah kaela. Abdi yakin polisi TNI dina hatena mah juga rasa diri. Ari mah memang kalaksanakeun kewajiban perintah komandan. Kuring percaya karena Purwakarta selalu kondusif. Insya Allah kita kondusif ke sini karena kita kecintaan terhadap Habib Rizik Syihab Duriah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka berani capek-capean, berani panas-panasan. Insya Allah sadaya diganjar. Salam mudah-mudahan sadaya nu hadir ayeuna kenging syafaat ti Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dan habaib, kita doakan mudah-mudahan beliau Haji Dede ini menjadi istiqomah dan tetap berjuang dalam koridor Islam menegakkan lillahi ta'ala di Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya kita dengarkan kembali dari dai muda kita dari Darandan, Ki Geledek, Solu ala Nabi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Amma ba'du aw amma ba'dan aw amma ba'dah. Ziyaratul habaib asy-syurafa wa syahadatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Yang saya hormati, yang saya cintai, para kiai, para ulama, para ustaz, para habaib yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan yang saya hormati, para aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabban. Dan saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kita ke hadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat rohani dan jasmani, sehingga berkat nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini berkat karunia dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab saudara, kalau pertolongan datangnya dari manusia saudara, terkadang bisa menggoyahkan keimanan kita, betul? Betul. Tapi kalau sudah pertolongan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara-saudara, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghalangi pertolongan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir, takbir, takbir. Saudara-saudara, datangnya kita dari rumah menuju kejaksaan ini, saudara-saudara, untuk apa? Untuk menuntut keadilan, saudara-saudara. Kenapa sebabnya, saudara-saudara? Telah nampak di mata kita, telah terlihat oleh mata kita, terdengar di telinga kita, seorang juriah Nabi difitnah, seorang juriah Nabi
dilukai seorang juriah Nabi, diintimidasi seorang juriah Nabi, marwahnya dihinakan. Saudara-saudara, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Biadab atau tidak? Biadab atau tidak? Saudara-saudara, jikalau ada marwah para habaib, kemuliaan para habaib, keutamaan para habaib, keistimewaan para habaib, mereka hinakan, mereka dustakan. Saudara-saudara, demi Allah, mereka tidak akan pernah mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min. Kenapa? Sebabnya kana Rasul man abghadana ahlal bait hasarallahu yahudiyan yaumal qiyamah. Barang siapa yang membenci cucuku, yang membenci para habaib, yang membenci juriahku, kata Rasul, maka nanti Allah akan bangkitkan di hari kiamat. Mereka akan dibangkitkan bersama orang-orang Yahudi. Na'udzubillahi min dzalik. Qila in sama wa shalla, qala in sama wa shalla. Ada yang bertanya, apakah itu laku buat semua orang, baik yang ibadah maupun yang sedekah? Ya, itu berlaku bagi semua orang. Walaupun mereka rajin sholat, rajin ibadah, saudara-saudara, tapi di hati mereka ada kebencian terhadap para habaib. Saudara-saudara, demi Allah, mereka tidak akan pernah mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, habaib Habib Rizik bin Husain bin Syihab yang sekarang sedang mendekam di penjara, saudara-saudara. Beliau adalah salah seorang juriah Rasul, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turunan ke-38, saudara-saudara. Betul? Betul. Sekarang kalau ada yang menjolimi Habib Rizik, siap lawan. Siap lawan. Biarkan atau lawan. Biarkan atau siap binasa, siap hancur. Takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Dan tuntutan kita sekarang, saudara-saudara, yaitu bebaskan Habib Rizik bin Husain bin Syihab tanpa syarat. Dan perlu kalian catat baik-baik agar kalian tidak lupa usut tuntas pembunuhan 6 laskar yang dilakukan oleh oknum polisi. Saudara-saudara, kurang ajar, dibunuh secara biadab, dibunuh secara brutal, saudara-saudara. Betul? Usut tuntas dan seret pelakunya ke penjara, saudara. Adil seadil-adilnya, saudara. Sekarang saya mau tanya, ada yang dibunuh 6 laskar, kalian takut atau tidak? Takut tidak kalau berjuang? Takut tidak kalau berjuang? Siap lawan, siap lawan. Nanti di penjara gimana? Nanti ditembak, nanti dibunuh, nanti dimarahin bini. Siap berjuang, saudara. Dengan adanya pembantaian 6 laskar yang dilakukan oleh oknum polisi, saudara, tidak menyurutkan dan tidak akan kita jadikan air yang memadamkan semangat juang kita, betul, tapi akan kita jadikan api yang membakar semangat juang kita, saudara. Takbir, takbir. Hari ini ada 6 laskar yang dibunuh oleh oknum polisi, saudara-saudara. Maka besok akan bangkit jutaan laskar yang siap membela ulama, saudara. Siap bela ulama, siap bela habaib, siap bela kiai, siap bela ustaz. Takbir. Saudara-saudara, negara Indonesia kalau tanpa ulama tidak mungkin seperti ini, betul? Karena 90% ini negara Republik Indonesia dibayar dengan darahnya para ulama, betul? Jadi jangan kurang ajar sama ulama, betul? Sebab apa, saudara? Al-anun nas, paling laknatnya manusia, saudara, paling bejatnya manusia, paling bangsanya manusia, saudara-saudara. Mereka malam yatasil billah, walam yatasil bih, walam yatasil bil ulama. Mereka yang tidak berhubungan baik denganku, kata Nabi. Mereka yang tidak berhubungan baik dengan ulama, dan mereka yang tidak berhubungan baik dengan Allah. Itulah manusia yang paling bejat, saudara-saudara. Siapapun mereka, mau aparat, mau pejabat, mau presiden, mau kiai,
Mereka kalau membenci para habaib, membenci juriah Nabi, warisannya Rasulullah, demi Allah itu adalah manusia yang paling laknat, betul. Jikalau ada ulama yang tidak sedih, yang tidak menangis, yang tidak sakit hati melihat cucu Nabi mendekam di penjara, saudara-saudara, karena kezaliman rejim, saudara-saudara, maka itu kiai, itu ulama patut dipertanyakan keimanannya, kurang ajar. Amun ayat kiai itu dia anu gitu nu ngadukung pemerintahan anu zalim, lamun ayat ustad kiai ngadukung pemerintahan anu zalim, diam ketika cucu Rasul diintimidasi, diam ketika cucu Rasul dijolimi, maka itu ulama-ulama yang bejat, saudara-saudara. Takbir, takbir. Wasarul ulama alladzi yaj'alu ilmahu tabi'an li ra'yil muluk. Paling bejatnya ulama, paling biadabnya ulama, paling biadabnya kiai, paling bangsatnya ulama. Mereka yang kepentingannya, yang keilmuannya, kepintarannya ditunjukkan untuk kepentingan penguasa, saudara-saudara. Na'udzubillahi min. Maka Allah titipkan dua perkara ke alam dunia, saudara. Apa yang Allah titipkan? Allah titipkan dua perkara. Yang pertama Al-Quran, yang kedua juriah Rasul. Rasulullah titipkan dua perkara di alam dunia, satu Al-Quran, dua juriah Nabi, cucunya Rasulullah, yakni para habaib. Jikalau kita mengikuti Al-Quran, niscaya kita akan selamat dunia wal akhirat. Jikalau kita meninggalkan Al-Quran, kita akan celaka dunia akhirat. Dan yang kedua, Al-Badru alaina min zaniyatil wajam wajaban sukun alaina mada'an lillahi. Mudah-mudahan permohonan kita dikabulkan oleh majelis hakim, oleh kejaksaan, amin ya Allah ya Rabbal. Dan mudah-mudahan Habib Rizik bin Husain bin Syihab diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan kemenangan, dan Allah hancurkan musuh-musuhnya yang menjaliminya, saudara, betul. Takbir, takbir. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir. Masih semangat? Masih kompak? Siap sampai selesai? Jangan pulang sampai selesai. Siap? Setuju? Betul? Yakin? Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Baiklah, kepada orasi selanjutnya. Selanjutnya perwakilan dari kaum ibu. Kaum ibu, siapa yang siap? Ibu Ustazah Sarah bin Awad Jogan, kami persilakan. Ramdan. Salatullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa liya'iha wa afiyati abdali wa sifaiha wa nuril absari wa liya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walau berjuta kata fitnah pada ulama, cinta kami pada ulama tak akan sirna. Walau kami semua sampai hilang nyawa. Takbir! Takbir!
pelatihan berada maju ala maju maju ABC pengkhianat bangsa kami berjanji demi Allah bela bangsa demi agama wahai pembela Rasulullah berjuang boleh harus berangkat dengan kata-kata mundur. Baik hadirin dan yang kami hormati serta seluruh hakim di kantor pengadilan ini, maka dari mana baik dari tentara maupun polisi kami katakan dalam hormat kami ini dalam rangka menyampaikan kami oleh kami silakan dipimpin oleh koordinator untuk kita menentukan berdasarkan ini bahwa kita ini dalam politik kita menentukan suatu bebasnya menyampaikan pendapat di muka umum di negara-negara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat instruksi Habib Rizik Syihab agar menjaga ketertiban dan keamanan. Ayo jangan menutupi jalan, kalau memang bisa dilalui, jangan sampai menutup jalan. Tetap aman, tertib. Siap panas-panasan, siap berjuang. Mudah-mudahan panasnya ini akan menyegarkan di akhirat nanti. Dapatkan syafaat dari baginda Nabi. Semua yang berteduh supaya siap masuk, siap berjuang, Jangan ada yang berteduh. Maju. Mereka berjuang membela agama, membela Habib Rizik sampai nyawanya ditaruhkan, saudara, betul. Mereka Laskar FPI, 6 Laskar FPI meninggal dunia membela Habib. Mereka berani untuk menaruhkan nyawanya, betul. Siap berjuang. Ayo merapat, di sana merapat supaya tidak macet. Ayo merapat semua. Jangan takut dengan panas, betul. Jangan takut dengan hidung, betul. Siap hidung. Takbir. Betul, itu masih ada yang jatuh. Perempuan aja panas-panasan, laki-laki berteduh, bencong. Takbir. Itu berteduh, takbir. Ayo maju semua, maju semua, supaya kita kelihatan bahwa umat Islam kompak, betul. Umat Islam berjuang, betul. Takbir. Semua jangan takut panas, ayo. Jangan takut panas, semua berjuang. Mereka Laskar FPI ditaruhkan nyawanya untuk membela Habib Rizik, betul. Masa kita sampai panas-panasan takut? Bencong, betul. Ayo merapat. Mudah-mudahan panasnya di sini, hitamnya kulit kita menjadi saksi di akhirat. Kita saksi mendapatkan syafaat dari baginda Nabi. Takbir. Semua merapat. Merapat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Menjawab itu mendapat kebajikan 10. Menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi mendapat kebajikan 20. Menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh sempurna dapat 30 kebajikan. Makanya Allah beri akhlak jangan kita salam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala
asrofil anbiya wal mursalin Roti guys, dapat roti. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa sallam. Alhamdu syukra wa lakal fadla wa ansar bina haqqa wa nahnu aqidu fariqa wa al-salam tajal zalika rahman Allahumma ya muyassir kulli akhir wa ya jabir kulli akhir wa ya mahna al-akhir ya muqawwiya kulli dhaif wa ya rahman kulli bahim yassir alaina kulla akhir wa taysirul azir wa alaika yassir Allahumma ya man la yahtaju ila bayan wa tafsir. Amma ba'du, para aparatur pemerintah Pengadilan Negeri Purwakarta yang kami hormati, para kepolisian, TNI, dan juga aparatur pemerintah yang lainnya yang kami hormati, juga para tuan guru, para kiai, para habaib yang hadir di tempat ini juga yang kami hormati. Mudah-mudahan kehadiran kita walaupun panas seperti ini mendapat manfaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takbir! Takbir! Imam Al-Busiri dalam qasidahnya melantunkan, melukiskan wa man takun li Rasulillahi nusratuhu intal kohul usdu bil ajamiha tajidu. Kata Imam Al-Busiri, barang siapa seseorang atau orang-orang yang membela agamanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harimau yang ada sarangnya pun akan menjadi tunduk dan terjadi tunduk kepada orang yang membela agamanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna teks aslinya. Bisa balik itu maknanya para kala bukan manusia, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di muka bumi tidak tahu tentang kebenaran, tidak tahu tentang kebaikan, maka itulah saatnya harimau-harimau Allah akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang katanya tidak tahu dari mana, akan tetapi itu adalah kudrat Allah Subhanahu wa taala yang akan terjadi kalau begini terus keadaan di manapun di muka bumi ini. Pada hari ini Bumi Pertiwi menangis. Kenapa menangis? Adanya seorang pejuang yang untuk kemerdekaan Republik Indonesia dipolisi, bahkan dipenjara dan cari kesalahannya, yaitu Habib Muhammad Rizik bin Syihab, Habib Muhammad Rizik bin Syihab, Habibullah. Hari ini seluruh Bumi Pertiwi menangis. Kenapa? Karena putra seorang pejuang bangsa, anak bangsa, yaitu dia membela kebenaran, yang membela keutuhan NKRI, yang membela keutuhan Pancasila, yang membela UUD 45, yaitu di penjara. Jadi Bumi Pertiwi menangis, hanya saja yaitu umat manusia tidak mendengar. Kalau saja mendengar, mungkin tidak ada orang yang ingkar, orang yang takabur kepada hukum Allah Subhanahu wa taala atau hukum yang telah dibuat di dalam negeri kita yang dibuat oleh ulama 9. Jangan dikira yang namanya Undang-Undang 45 yang dinamakan Pancasila itu adalah buatan orang luar. Yang telah mujahidin takbir. Kita disuruh berkumpul di sini untuk membela para habaib, untuk membela Habib Rizik Syihab yang ada di penjara sana. Mudah-mudahan kita berdoa semoga Habib Rizik Syihab bebas. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Ya pegang. Banyakkan berdoa untuk Habib Rizik ya semua ya. Baik, jangan menyatakan cinta kalau kita tidak mau Dari Wanayasa ada Ajaran Mengawal. Dari Bojong ada Ustaz Jumet. Setuju nggak kalau kita bikin nobar di seluruh kecamatan? Bikin nobar tiap-tiap kecamatan. Sidang Habib Rizik kita tonton bareng-bareng. Kita plototin pengadilan. Kita plototin hakim dan jaksa. Begitu ada kejadian yang macam-macam lagi sama Habib, kita udah kumpul, kita udah siap. Iya. Jadi saya usulkan, mungkin tempatnya nanti bisa dimusyawarahkan. Jadi tiap-tiap kecamatan, kalau bisa ini saran saya, cariin fokus, kita nonton bareng-bareng, kita lihat sidang bareng-bareng, kita lihat hakimnya betul, kita lihat jaksanya betul, kita perhatiin, kita pelototin. Oh iya ya jaksana, oh iya ya hakimnya, oh Habib ini kumahakan ya di situ, kurang tinggali bareng-bareng. Setuju tidak? Ini harus mewakili sebelah daerah lah. Wanayasa ayah, Bojong ayah, Cikuleuy ayah, Cempaka ayah. Kau bayang kalau musuh Indonesia ya dengan kamu di imah apa ini imah ya sorangan asik ke dengan hal batur motor batur ngopi bener tuh. Tapi lawan pakein fokus tiap daerah kurang beri kopi jihad ulama gitu dah aja nggak tahu ke sarua lah jangan mempan lama mujahid jihad perang mau senjata ulama aja kata ya ada ngopi dan kiri ya. Nah, ya nama jihad ulang, ya usul lima. Tiap-tiap kecamatan yang hadir di sini, coba bikin infokus dan kita setiap sidang Habib Rizik untuk mengadakan nonton bareng. Setuju tak? Setuju tak? Nah, sakitulah di saya mah. Jadi kalau hukum harusnya tak begitu mungkin arek putusan, begitu arek putusan. Siapa ke Jakarta? Siapa ke Jakarta? Ke Jakarta rek kawan. Rek lebaran beli baju, beli baju ke mana? Ke Tanah Abang. Kurang beli baju. Lawan kami bebas, alhamdulillah. Itu. Lawan bebas kumaha barane we sama di Jakarta mah. Ya, siap. Siap. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Terima kasih. Kita akan nanti dari bentuk akan kita oleh naik ke atas. Alhamdulillah. Husaini marhaban marhaban. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim. Takbir. Semua merapat, semua di depan. Ayo, semua dulu. Ayo kita lihat kekompakan umat Islam Purwakarta. Jadi kita akan dengarkan semua dari ujung sana. Hasil dari audiensi Aliansi Umat Islam Purwakarta. Yang pertama kepada Kejaksaan Kabupaten Purwakarta, yang kedua di Pengadilan Negeri Kabupaten Purwakarta. Kita dengarkan langsung dari penyampaian dari Ketua dari Aliansi Umat Islam Kabupaten Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini ada dari Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Purwakarta. Takbir! Takbir! Beliau akan menyampaikan aspirasi Bapak dan Ibu semuanya umat Islam Kabupaten Purwakarta
yang nanti akan disampaikan oleh Bapak-Bapak Hakim ini. Kita dengarkan. Benar, kita dengarkan dulu ada turun. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita pada kesempatan yang baik ini sama-sama mengucapkan takbir Allahu Akbar kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap perjuangan kita untuk menegakkan agama Islam, menegakkan agama yang kita cintai selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang akan memberikan syafaat kita di hari akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para mujahid agama Allah yang pada hari ini berkumpul di depan Pengadilan Negeri Purwakarta. Seperti tadi sudah hasil pertemuan dengan para alim ulama se-Kabupaten Purwakarta, yang mana kita sama-sama sepakat ya, sama-sama berjanji untuk selalu mengawal persidangan imam besar kita. Takbir. Semoga persidangan betul-betul persidangan yang adil, karena sebagaimana sabda Rasulullah bahwa keadilan itu dekat dengan takwa. Ya, sekali lagi kepada mujahid-mujahid, percayakan itu semua kepada pengadilan. Insya Allah betul-betul apa yang nanti berjalan di persidangan, seperti kemarin ada perubahan mengenai jalannya persidangan dari online menjadi offline, itu termasuk kebijakan-kebijakan yang luar biasa, keputusan-keputusan yang luar biasa yang dilakukan oleh majelis hakim. Sekali lagi, saya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta yang mewakili seluruh penegak hukum hakim di Pengadilan Negeri Purwakarta meminta kepada adik-adik sekalian, bapak ibu sekalian, dan rekan-rekan sekalian, di mana kalian ini juga adalah agen-agen perubahan. 5-10 tahun lagi bagaimana umat Islam, bagaimana agama Islam akan seperti apa adalah di tangan kalian. Saya pesankan sekali lagi, mohon marilah kita sama-sama mengawal sidang dengan tertib. Mohon mengawal sidang dengan tertib dan sama-sama kita jaga betul azas peradilan. Sekali lagi bahwa apabila kita melihat kezaliman, apabila kita melihat ketidakadilan, marilah kita rubah dengan tangan. Jika tidak bisa dengan tangan, rubahlah dengan kata-kata. Jika tidak bisa dengan kata-kata, dengan hati dan doa. Marilah sama-sama kita bangun malam, sama-sama kita berdoa supaya persidangan imam besar kita Habib Rizik Syihab dilakukan dengan seadil-adilnya. Akhir. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hakim yang telah memberikan arahannya kepada kita
dan saya selaku Ketua Aliansi Umat Islam Purwakarta juga atas nama umat Islam di Purwakarta pun mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Pengadilan dan juga Ketua Kejaksaan yang telah menerima kami dengan tangan terbuka, dan alhamdulillah kami ditempatkan di tempat yang sejuk, penuh kedamaian dan keterbukaan. Bahkan saya baru pertama kali ini beraudiensi dengan aparat penegak hukum. Beliau meminta kepada yang hadir memberikan nasihatnya kepada beliau baru kali ini. Jadi semua tadi yang 10 yang hadir itu diminta nasihatnya untuk Bapak Hakim ini. Ini sangat gembira bagi kami. Nah kemudian karena acara ini sudah di ujung waktu, kami minta kita bubar dengan baik, tertib, jangan sampai ada kericuhan dan kata-kata yang kotor, hindari itu. Karena kami telah berhadapan audiensi dengan kejaksaan dan hakim itu berjalan dengan baik, dan insya Allah aspirasi kita ini akan disampaikan oleh bapak-bapak yang menerima aspirasi dari kami. Sudah banyak, sekali lagi kami ucapkan kepada para mujahidin, mujahidah yang telah sudi turun pada kesempatan ini. Mudah-mudahan amal ibadah kami diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin rahimakumullah, terakhir Pak acara. Baik, alhamdulillah acara kita bisa berjalan dengan baik di depan maupun di pengadilan negeri. Namun hadirin rahimakumullah, saya selaku koordinator daripada kegiatan ini menyampaikan satu hal, bahwa besok sidang Habib Rizik Syihab, guru kita, pemimpin kita secara offline, beliau akan hadirkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang yang pertama secara online, kedua online diterikan online. Namun hukum pencipta yang hadir sangatlah minim. Kita perlu pembuktian kecintaan kita. Tetap kita hadir secara tertib, ikuti prokes, menggunakan masker, tidak berkerumun. Namun hadirin rahimakumullah, kehadiran kita di Pengadilan Negeri Jakarta Timur merupakan bukti dukungan kita, bukti kecintaan kita, dan bukti tetap istiqomahnya kita di dalam berjuang membela yang hak, membela agama. Ingat, terakhir kita masih ada perjuangan yang perlu sangat kebersamaan kita, yaitu pada 2024 untuk memilih pemimpin kita. Dan inilah yang harus kita pertahankan, bagaimana kita bisa memperoleh atau menghasilkan pemimpin yang membela umat, pemimpin yang membela kebenaran. Oleh karenanya kebersamaan ini harus kita tetap pertahankan. Dengan bukti kita hadir terus mengawal ulama-ulama kita. Sejak yang terakhir dari saya, untuk bisa nanti kita memiliki presiden yang hak. Bukti nyata pembunuhan 6 laskar itu fakta hasil daripada pemimpin yang tidak berpihak kepada rakyat. Terima kasih Pak Kapolda, Ustaz. Dari Kodim 0619 Kabupaten Purwakarta, bapak-bapak dari Satpol PP, dari Ditlantasnya dan yang lain-lainnya, juga kawan-kawan dari Aliansi Umat Islam Kabupaten Purwakarta dan ulama umat Islam yang ada di Kabupaten Purwakarta telah ikut hadir dan ikut menjadi peserta yang baik dan tertib. Untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya, juga kepada para donatur, para yang menyumbangkan sebagian hartanya, baik kue-kuehnya kami ucapkan jazakallahu khairan. Kami tidak bisa membalas, hanya Allah yang membalas sebaik-baiknya pembalasan. Dan untuk itu kami pesan pada peserta aksi agar pulang tetap tertib, jaga diri Anda, keselamatan Anda,
hati-hati bila Anda membawa kendaraan roda 2, tetap tertib di jalan, dan juga bila Anda yang berangkat rombongan silahkan berbarengan kembali. Untuk itu kami tutup acara ini dan kita tetap akan kawal terus persidangan dari Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Insya Allah besok pertama kalinya sidang secara terbuka dan offline, tidak online. Kemudian kita bisa saksikan melalui media. Kalau tidak bisa hadir, saksikan langsung secara live streaming di YouTube atau di media sosial lainnya. Terima kasih atas nama pimpinan dan pengurus dari Aliansi Umat Islam Kabupaten Purwakarta mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.